Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, siapa yang akan menjadi tersangka nanti masalah judul ini? Kabarnya para petinggi-petinggi itu sudah diselidiki. Siapa yang akan kena ya? Coba kita baca dari perintah dari sosok Prabowo begitu kan ya, sudah menginstruksikan Prabowo berantas judi online. Tak boleh ada backing-backingan dan tindak tegas. Ayo kita tebak siapa yang akan menjadi tersangka selanjutnya. Para petinggi-petinggi itu ya. Jadi Prabowo itu sudah benar-benar tegas begitu kan ya. Benar-benar tegas di situ begitu. Apa yang kemudian disampaikan oleh Metia Hafid ini ya. Kita lihat arahnya sudah jelas. Siapa yang akan sebentar lagi akan menjadi tersangka? Hanya menunggu waktu saja. Kalau satu orang ini akan menjadi tersangka begitu kan, para petinggi-petinggi itu maka akan semakin bernyanyi begitu kan. Kalau sudah bernyanyi maka akan semakin kena siapa mereka. Kenapa di era seorang Jokowi di situ nampaknya tidak ada kayak beginian begitu kan? Ya semuanya ketegasan tergantung dari sosok pemimpin. Maka saya apresiasi luar biasa kepada sosok Prabowo ya. Masalah soal korupsi, masalah judol, masalah narkoboy dan sebagainya. Ini harus benar-benar diberantas karena Pak Prabowo sudah tahu bahwa ini adalah amanat rakyat. Wah. Siapa yang bisa menjadi ketar-ketir begitu kan ya? Nampaknya ada orang yang kemudian tidak bisa tidur deh ya. Ini kabarnya semakin banyak membuat bapak itu tidak nyenyak tidur ya. Perut mules, pontang-panting, nyari perlindungan, dan paling takut ya melihat ya tamu tak dikenal. Bisa saja begitu. Artinya ya kita tahu bahwa kata netizen begitu kan ya, kata netizen cuma tinggal menghitung hari saja. Siapa mereka begitu kan ya? Karena lihat saja kedekatan seseorang, terus kemudian orang-orang di di Kemenve dulu banyak pegawainya sudah menjadi tersangka begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya orang akan melihat ya apakah ada keterlibatan kepada para petinggi-petinggi itu. Kita tunggu saja. Siap-siap aja nanti begitu kan ya. Makanya dengan adanya seperti ini di kepemimpinan era Budi begitu kan, seharusnya ini benar-benar diberantas begitu kan ya. Ini sebenarnya benar-benar diberantas di situ begitu. Biar apa? Biar kita itu senantiasa ya masalah kalau kayak begituan harus biar tidak ada lagi spekulasi, biar tidak lagi yang dirugikan oleh masyarakat begitu kan ya. Makanya dari jumpa pers yang kemudian dilakukan oleh Metia Hafid ini menunjukkan bahwa ada orang yang kemudian bisa ketar-ketir. Bisa ketar-ketir begitu kan ya. Banyak pakar yang mengatakan begitu kan ya, yang mengatakan ini ya. Saya membaca sebuah berita dari oposisicerdas.com ya. Kabarnya pakar hukum Trisakti mengatakan Budi Aris Setiadi berpotensi atau bisa saja dugaan-dugaan muncul berpotensi jadi tersangka kasus judi online. Benar nggak seperti itu? Nah, ini yang menjadi pertanyaan mendasar. Kenapa? Ya, kita lihat saja apakah ada bukti, itu aja begitu kan ya, apakah ada bukti. Kalau ada bukti silahkan pihak-pihak kepolisian. Dan tidak hanya itu, sekarang itu banyak yang kemudian resah dari masyarakat. Mungkin ya Pak Prabowo mungkin semoga saja mendengarkan. Ada yang mengatakan begini, kenapa para rakyat-rakyat kecil yang kemudian mempromosikan judol ini begitu kan ya, itu langsung ditangkap seperti Sabdor misalnya begitu kan ya. Itu sudah ditangkap, selegram mereka ya, karena ada nyawer di situ begitu, karena sawerannya itu bersifat politis dan menyebutkan situsnya, lalu kemudian dia sudah jadi tersangka. Pertanyaannya sekarang, kenapa para artis-artis itu yang kemudian mempromosikan seperti masalah dugaan judol dan sebagainya begitu, itu aman-aman aja. Ada apa ini? Ini yang dilihat begitu. Semoga Pak Prabowo tegas masalah soal-soal kayak begituan ya. Biar apa? Biar tidak ada pandang bulu begitu. Biar tidak ada orang kalau influencer tidak ditindaklanjuti. Kalau orang biasa ditindaklanjuti. Itu kan percuma begitu. Hukum itu ya, kalau tidak benar-benar dari kepalanya dulu begitu, tidak bisa. Jadi yang di bawah yang promosikan malah ditangkap. Para petinggi-petinggi oknum ya di situ yang bermain masalah soal judol ini tidak ditangkap. Ya sama aja, mereka akan berkembang lagi begitu kan.
Ya seperti pohon misalnya ya, pohon jati misalnya ya. Ya, kalau masih muda itu kalau ditebang di situ begitu kan, maka dia akan semakin tumbuh lagi, ya tumbuh lagi di situ. Ibaratnya ini begitu kan. Ya, kalau hanya ditebang itu masalah soal soal bawahnya saja yang kecil-kecil aja ya. Bukan ditebang masalah akarnya, tidak bisa begitu. Akan ada lagi yang lebih besar. Makanya ini benar-benar hati-hati, periksa semuanya biar menjadi efek jerah ya kepada siapapun. Coba kita baca ya beritanya, ini semakin menarik ya beritanya ini. Coba kita baca dari kompas.com. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan sejak Januari 2 sampai Juni 2024 ya jumlah perputaran dana terkait judi online mencapai 13,2 triliun. Data itu berdasarkan 10 hasil laporan analisis yang dilakukan PPATK. Bayangkan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 6 bulan saja sudah bisa ada perputaran 13,2 triliun. Kemudian Ivan menambahkan transaksi terkait judi online cenderung meningkat ya sebab berdasarkan PPATK mencapai 50,91%, kemudian meningkat menjadi 104 triliun 2022. Bayangkan, ini trennya akan semakin naik. Orang itu terobsesi pada kekayaan. Orang itu terobsesi pada embel-embel. Orang itu terobsesi pada harga-harga yang kemudian seolah-olah gampang didapatkan. Promosi ini gampang begitu kan ya. Promosi berhadiah A, berhadiah B, berhadiah iPhone. Itu sudah tertarik begitu kan. Ya itulah negara kita. Artinya apa? Artinya jangan terobsesi dan selalu percaya terhadap promo-promo yang baru yang kemudian dimunculkan sana sini begitu. Jadi saya kira kalau ingin mau main game begitu kan ya Mobile Legends saya kira sudah lengkap begitu kan ya, dan itu sudah menjadi tren dunia begitu kan, Free Fire dan sebagainya. Artinya ya kita lihat saja jangan sampai ya iming-imingi game tapi di dalamnya adalah judol. Ini benar-benar diberantas ya. Perputaran transaksi 2023 semakin melonjak ya 323,5 triliun dan 2024 mencapai 174,4 triliun. Di sisi lain Polda Metro Jaya mengungkapkan 15 orang tersangka kasus judi online yang ternyata ini 11 diantaranya adalah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Ya, hal tersebut diungkapkan ya oleh komunikasi ya Metia Hafid ya ditanya mengenai pesan presiden ya. Pesan presiden itu Presiden Prabowo di situ begitu kan. Begitu luar biasanya kalau benar-benar ini ditangkap begitu. Makanya dengan adanya seperti ini Pak Prabowo berpesan, jangan sampai ada backing-backingan ya. Kita lihat saja, tunjukkan aja apakah kementerian dari sosok pemerintahan dari sosok Prabowo ini begitu kan ya sebagai seorang presiden apakah hanya omon-omon saja atau bagaimana? Kita lihat saja apakah mereka benar-benar diberantas atau tidak. Kalau apakah hanya rakyat kecil yang mempromosikan saja yang ditangkap, sedangkan petinggi dan para artis berseleweran di mana-mana. Apakah mau ditindak atau tidak? Kita tunggu saja ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.